Pada hakikatnya, sejarah berfokus pada gambaran proses perjuangan manusia menuju kemajuan dan perwujudan maksimal potensinya. Proses tersebut berlangsung atau berjalan secara dinamis dalam ruang dan waktu. Hubungan manusia, ruang, dan waktu tidak dapat dipisahkan. Setiap peristiwa sejarah atau event yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang atau space dan waktu atau time tertentu. Tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang. Segala peristiwa terjadi di dunia berlangsung dalam ruang atau wilayah tertentu. Segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Selain itu, memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat, seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. 1. Konsep ruang atau dimensi spasial. Konsep ruang adalah lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Adapun pengertian konsep ruang dalam mempelajari sejarah bisa dipahami sebagai tempat terjadinya peristiwa sejarah dan fokus pada di mana peristiwa itu terjadi. 2. Konsep waktu atau dimensi temporal. Konsep waktu dalam sejarah bersifat mutlak. Hal ini karena peristiwa sejarah akan selalu mempunyai unsur waktu yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut terjadi. Secara umum, konsep waktu mempunyai dua makna, yakni makna denotatif atau makna sebenarnya, dan juga makna konotatif atau makna subjektif. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan secara tidak sadar, setiap masyarakat pasti akan mengalami pembaruan dalam kehidupannya, atau juga disebut sebagai perkembangan manusia. Masyarakat yang berkembang biasanya akan membawa bentuk baru yang lebih relevan pada kondisi zaman, yang bertujuan untuk memperbarui segala sesuatu yang sudah tidak lagi dianggap efektif bagi keberlangsungan hidup manusia. Manusia akan belajar dari kejadian di masa lampau dan dikembangkan sesuai pada zamannya. 2. Kesinambungan. Kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Jadi, pengulangan bukan berarti peristiwanya berulang, melainkan fenomenanya. Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal itu terjadi karena praktik lama dinilai tidak membadai lagi, ketinggalan zaman, untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan. Kesimpulannya adalah, Biasanya, perubahan terjadi karena pengaruh dari luar, misalnya perang, bencana alam, revolusi, krisis ekonomi, reformasi, dan globalisasi. Berdasarkan keadaannya, ada perubahan yang disengaja dan perubahan yang tidak disengaja. Perubahan yang disengaja adalah perubahan yang melewati proses perencanaan tertentu. Sementara itu, perubahan yang tidak disengaja mengacu pada dampak-dampak yang tidak diharapkan. cara berpikir kronologis dalam sejarah. Sejarah mengajarkan kita cara berpikir kronologis, yaitu menyusun peristiwa sesuai urutan waktu. Konsep ini memberikan gambaran utuh tentang perjalanan sejarah dan membantu kita memahami hubungan antar peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir kronologis sangat penting untuk memecahkan masalah, karena proses yang runtut memudahkan identifikasi permasalahan dan menemukan solusi yang tepat. Secara etimologis, kronologi berasal dari bahasa Yunani, kronos atau waktu dan logos ilmu. Kronologi membantu kita menyusun peristiwa sejarah dan menghindari anakronisme, yaitu kesalahan penempatan peristiwa yang tidak sesuai konteks, waktu, dan tempat. Dengan berpikir kronologis, kita dapat membandingkan peristiwa di lokasi yang berbeda yang terjadi bersamaan seperti pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 yang bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ciri berpikir kronologis. 1. Memiliki sifat vertikal. 2. Penekanan pada durasi kejadian. 3. Memiliki cakupan yang begitu luas. 4. Mampu menguraikan pada sesuatu kejadian. 5. Mampu memeriksa kesinambungan kejadian. 6. Adanya pertandingan. Makna dari berpikir kronologis adalah agar kalian bisa mengerti urutan kejadian secara rinci tanpa ada yang terlewat dari terkait dengan peristiwa yang telah terjadi tersebut.